sebagai kepala daerah itu memang harusnya punya basic sekolah pemerintahan. Oke. Karena ketika di lapangan kita rasakan bagaimana persoalan yang terkait dengan penyelesaian masalah itu di kampus, di kesatriaan, mau dimanapun yang tersebar hari ini, kita diisi. Bagaimana sebagai pamong yang punya bekal ilmu pemerintahan, dan itu terpakai penuhnya ketika menjadi kepala daerah. Jadi ilmu yang diberikan di kampus itu sebelum memegang pimpinan tertinggi di satu organisasi itu belum akan terpakai full. Oke, dengan sistem Jarlasu tadi ya, betul. Ternyata berguna di lapangan, Dinda. Sangat berguna. UNESCO menginginkan yang terkuat itu adalah di sisi budaya. Kultur diversity. Jadi budaya ini yang menjadi kekuatan dan anugerah lagi bagi Kabupaten Sijunjung. Kita punya lorong waktu Minangkabau. Ada satu perkampungan yang dari abad 18 sampai hari ini itu masih terjaga. Nah, jadi kalau mau merasakan hidup seperti orang Minang, mau merasakan Minangkabau zaman dulu itu, kita ada perkampungan yang sekarang masih terjaga dan itu dihuni. Luar biasa. Itu di Sijunjung. Lorong waktu Minangkabau. Lorong waktu Minangkabau. Keren banget. Mungkin di Sijunjung kita boleh bertaruh siapa yang ketika itu ya, di paling usia 20-an dulu, 25, 20, 24, 25. Orang yang sudah mengelilingi Kabupaten Sijunjung. Masih bujangan lagi? Masih bujangan. Waduh. Masih bujangan. Orang yang mengelilingi Kabupaten Sijunjung, seluruh desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kamu tuh harus buktikan bahwa yang kuasai pemerintahan itu kita, para purna. Masa kita dikendalikan sama yang mungkin tidak punya basic? Saya tidak tahu bahwa ternyata mereka mendatangi Bupati. Mereka sampaikan, Pak Bupati, saya mau camat kami Beni. Nah, aspirasi dari camat sendiri? Bukan, dari kepala desa. Kepala desa? Dari kepala desa. Padahal, mohon maaf, waktu itu camatnya senior. Saya nggak mungkin melangkahi senior. Ada angkatan 05 waktu itu. Mereka minta, dan itu saya tidak tahu sama sekali, tanpa settingan sama sekali. Sampai Pak Bupati sampaikan, nggak mungkin, dia masih kecil. Ya udah Pak, kalau nggak usah isi camat kami. Biar sekcam aja yang di sana. Dengan potensi besar ini masih sangat mungkin bagi pihak ketiga yang lain yang mau kerjasama dengan gas yang di Sijunjung. Kita punya batu bara. Saulun tuh habis batu bara, Bang. Tapi di Sijunjung belum. Betul. Bukit-bukit di Sijunjung yang bagian perbatasan kita dengan kota Saulunto itu batu bara semua. Tinggal menunggu investor. Sobat Bhinneka Nara Eka Bakti, episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial ya. Karena beliau ini adalah kepala daerah dari alumni sekolah Pamong di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Dalam sejarahnya, alumni sekolah Pamong pertama berusia muda ya. Beliau adalah Adinda Beni Dwiva Yuswir ya, junior saya angkatan 16. Adinda Beni, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Di tengah kesibukannya ya. Siap. Mampir ke Silasapa. Oke. Nah, kita cerita dulu nih ya. Dinda Beni dari Sijunjung ya. Nah, saya punya kesan tersendiri nih soal Sijunjung. Dulu waktu pengangkatan pertama, SK Bang ini sempat nyasar ke Sijunjung dulu. Cuma setelah perbaikan, akhirnya jadi tetangga di Sijunjung, di kota Saulunto. Tambah kota. Nah, bisa ceritakan ini, Dinda Beni ya, bagaimana Sijunjung di masa kecil dulu hingga sekarang Dinda Bupati pimpin. Silakan. Oke, makasih Bang sudah diundang ke Silasapa. Jadi memang kami, saya lahir di Sijunjung. Lahir di Sijunjung 13 Januari 1986.
Sekarang usia di 36 tahun. Nah, memang masih tergolong muda. Jadi si Junjung ini Waktu pelantikan di usia 36 ya? 34. 34? Iya. Oke, 2 tahun yang lalu maka. Iya, Oke. 34. Jadi si Junjung itu luas. Oke. Sawalunto yang SK Abang pernah tempatkan dulu itu tuh si Junjung. Jadi si Junjung ini salah satu kabupaten yang tua di Sumatera Barat. Oke. Saking luasnya perbatasan si Junjung itu Provinsi Riau dan Jambi. Nah, jadi tahun 78 Kota Sawalunto pisah dan 2003 Darmasraya pisah. Ya. Nah, saking luasnya. Jadi si Junjung dulu memang didominasi oleh kawasan hutan. Dan itu sampai sekarang pun masih dominasi oleh kawasan hutan. Jadi karena kawasan hutan, orang masih melihat si Junjung itu di mana. Nah, orang tahunya Sawalunto karena kota batubara. Iya, terkenal Sawaluntonya ya. Terkenal Sawalunto. Jadi di si Junjung inilah sebetulnya karena saya lahir di si Junjung, Bang, 36 tahun yang lalu. Mungkin dari awal lahir sampai hari ini itu melihat seluruh progres perkembangan. Berat karena memang si Junjung itu luas. Akhirnya memang pisahnya Sawalunto dan Darmasraya. Ya. Tinggal si Junjung ini menjadi challenge, tantangan lah. Nah, inilah hikmah masuk ke STPDN dulu. Ya. Transformasi pindah ke IPDN. Itu di angkatan 16 dulu. Jadi kami dapat 2 tahun STPDN, 2 tahun IPDN. Jadi ketika Cliff Muntu dulu Masuk tahun berapa itu? Masuknya 2004. 2004. Tapi tamat SMA 2003. Oke. Nah, jadi si Junjung ini karena dominasi kawasan hutan, orang tidak melihat apapun di sana. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan karena kami lahir SD di si Junjung, SMP di si Junjung, SMA di si Junjung. Oke, berakar lah itu ya. Berakar lah Si dari Junjung si itu Junjung. ya. Oke, key momennya ya, yang menginspirasi Adinda untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Pamong itu apa? Dulu tidak ada. Bahkan sebelumnya kami sempat kuliah di Bung Hatta, Universitas Bung Hatta, Oke. jurusan ekonomi akuntansi. Itu sudah 1 tahun setengah. Jadi sedang senang-senangnya jadi anak muda, baru tamat SMA, dapat kebebasan, ditawarkan sedikit dipaksa oleh orang tua. Oh gitu. Nah, jadi orang tua kami itu basicnya birokrat, yang laki-laki, yang perempuan, mama itu rumah tangga. Oke. Beliau dari honorer juga. Pak Yuswir Arifin. Iya. Jadi beliau menyarankan tapi sedikit memaksa, coba tes. Tidak tahu apa ini sekolah. Sekolah STPD ini apakah sekolah bergerak di bidang apa? Tahunya setelah masuk ke gerbang kampus. Oke. Baru tahu itu bahwa ini adalah sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Nah, di sanalah mulai penempaan diri. Ya, panjang prosesnya memang, dan sampai selesai tamat itu dari kampus, itu yang membuat hari ini mental dan sikap berani mengambil keputusan itu kampus STPDN lah yang mendidik dan membina. Iya, membentuk karakter tadi Itu ya dia. sebagai pemimpin Pamong. Oke, nah bisa ceritakan sedikit nggak nilai-nilai yang diberikan oleh ayahanda ya sebagai figur yang membentuk Adinda Bupati ini seperti apa? Iya, jadi basicnya orang tua itu kan memang birokrat Ya. tulen. Oke. Beliau tahun 84 jadi pegawai negeri, jadi honor daerah, 86 jadi PNS. Itu ketika kami lahir itu baru jadi PNS, meniti karir, eselon 4, eselon 3 sempat nonjob juga, dipindahkan jadi direktur Prusda, terus sampai asisten, Sekda. iya sempat sekda, wakil bupati, bupati. 2 periode ya beliau. Beliau tipikal orang yang tidak pernah marah. Oke. Tidak pernah marah sama sekali, tapi beliau memberikan contoh ke anaknya, seperti ini kalau bekerja. Kalau kamu mau baik, silakan bersikap secara jujur dan disiplin kuat, tapi kalau tidak ya kamu sendiri akan menanggung resiko. Jadi kehidupan keseharian beliau lah yang menjadi contoh bagi kami. Untuk hari ini insya Allah diberikan amanah oleh masyarakat Sinyung sebagai bupati. Oke, ya kita mau masuk ke cerita Bupati, tapi saya mau
mendengar bagaimana pengalaman Dinda di kampus dulu ya. Oke. Ya, hal-hal yang mungkin bisa dikorelasikan dengan pengabdian di lapangan sekarang. Tuh. Jadi luar biasa memang STPDN IPDN hari ini membentuk karakter para praja penerus generasi ke depan. Ya. Karena jujur sebetulnya harus mengambil momentum, mengambil hari ini sebagai kepala daerah itu memang harusnya punya basic sekolah pemerintahan. Oke. Karena ketika di lapangan kita rasakan bagaimana persoalan yang terkait dengan penyelesaian masalah itu di kampus, di kesatriaan, mau dimanapun yang tersebar hari ini kita diisi. Bagaimana sebagai pamong yang punya bekal ilmu pemerintahan dan itu terpakai penuhnya ketika menjadi kepala daerah. Jadi ilmu yang diberikan di kampus itu sebelum memegang pimpinan tertinggi di satu organisasi itu belum akan terpakai full. Oke, dengan sistem Jarlasu tadi ya, betul. ternyata berguna di lapangan, Dinda. Sangat berguna. Jadi pendidikan itu tidak menjadi poin tertinggi. Belum lagi attitude sikap kita di pengasuhan yang diasah. Belum lagi pelatihan keterampilan ekstra kita yang diasah di kampus. Jadi 3 komponen ini yang hari ini membuat mungkin kami sedikit punya bekal yang mungkin kawan-kawan kepala lain tidak dapat. Apalagi di kampus dulu kita punya cerita banyak. Kita punya pengalaman yang luar biasa, bagaimana menghormati senior itu, bagaimana kepimpinan kita, loyalitas dibentuk, sikap disiplin dibentuk, dan itu sangat membantu sekali ketika hari ini menjadi kepala daerah. Kecepatan beradaptasi ya, misalkan. Itu menyesuaikan langsung. Menyesuaikan di sana. Oke, nah setelah tamat dari sekolah pamong dari IPDN waktu itu, ya diterjunkan di Sijunjung kembali. Ya. Karena pendaftarannya Sijunjung dulu. Pendaftaran Sijunjung kembali ke Sijunjung. Nah itu gimana karirnya, Bang? Dengar sempat jadi camat ya, kemudian kepala dinas. Apa yang Dinda lakukan waktu itu? Jadi waktu tamat itu 2008 selesai dari kampus. 2008 habis itu melanjutkan ke MA PD di IP di Cilandak di Ampera. Itu pasca sarjana. Jadi selesai itu 2010 baru kembali lagi. Kembali ke Sijunjung itu dengan kondisi kaget. Kenapa? Karena 6 tahun diasah, pulang-pulang disuruh buat surat. Disuruh ngetik surat, disuruh antar ke desa, nagari, ke kecamatan. Itu yang pertama. Saya sekolah jauh-jauh, disekolahkan negara. Pulang-pulang saya disuruh ngetik surat. Konsep surat, selesai mungkin banyak dicoret oleh pimpinan, edit lagi. Ada hal yang diragukan, tanya senior. Kok saya disuruh ngantar surat? Cukup kaget awalnya. Jadi cuma karena inilah yang disampaikan tadi bahwa kampus IPDN itu memang memberikan pengalaman untuk segera beradaptasi itu luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan dengan persoalan yang kita harus bisa selesaikan. Nah ini yang kecepatan adaptasi yang disampaikan tadi, bahwa kalau tidak siap kita inilah kerugian. Kalau memang mungkin pengalaman kampus ini bagaimana masalah ditekan, ilmu diberikan, disiplin dibentuk. Nah ini yang mungkin membuat mungkin Purna dan alumni STPDN itu punya kelebihan mungkin dibanding dengan universitas lain. Nah jadi sampainya di Sijunjung itu memang cukup kaget itu. Cuma mau tidak mau. Tapi kalau boleh dibilang jujur ketika itu orang tua masih menjabat. Nah jadi simpelnya kalau ketika itu kami tunjukkan arogansi bahwa oh nggak boleh dong, masa saya disuruh ngantar surat. Oh banyak kok staf THL lain, kenapa kok saya yang disuruh ngantar surat gitu. Cuma inilah menjadi kekuatan kita. Tidak ada satupun perintah yang saya tolak. Nah semua kita ambil, semua kita jalankan dengan baik. Bahkan disitulah nilai plus oleh pimpinan bahwa kalau memang ketika itu arogansinya saya sampaikan,
saya ini anak pejabat, kenapa saya yang disuruh? Tapi ketika itu tidak ditunjukkan, malah itu menjadi respon baik bagi pimpinan. Nah, di situ karir mulai naik. Jadi kepercayaan mulai tumbuh. Setiap kegiatan strategis yang diberikan itu tidak ke yang lain. Beni mana? Kata pimpinan. Waktu itu kepala dinasnya senior. Iya. Senior. Beni mana? Sebanyak itu orang yang dicari pertama itu Beni. Beni mana? Dicari, dipanggil. Saya mau ini selesai. Nanti jam 2 saya ambil. Siap. Kerjakan. Benar salah nanti. Yang penting kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Nanti dikoreksi. Nah, di situ muncul inilah kesempatan kita untuk membuktikan kita itu bisa tunjukkan yang terbaik. Dan itu dinilai bagus dan respon positif oleh pimpinan karena setiap tugas yang beliau berikan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, di situ ketika tamat itu kan sudah 3B. Iya. Karena penyesuaian. Dapat penghematan 2 tahun pangkat. Tamat STPDN, IPDN itu 3A. Tamat tugas belajar tambah 3B. Dipercaya Kasubit di pemerintahan nagari. Nah, Kasubit di pemerintahan nagari ini mengurusi seluruh desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Nagari-nagari di situ ya? Iya, dulu sempat ngambil jurusan di kampus dulu pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menjadi kekuatan sebetulnya ilmu yang di kampus itu kita bisa terapkan di lapangan. Karena sudah ada posisi level jabatan yang dipercaya dan diamankan. Bentuk konkretnya seperti apa, Dinda? Penerapan ilmu tadi di lapangan ya? Semua dosen dan para pengajar dan pelatih kita banyak mengajarkan terkait dengan bagaimana pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dengan beberapa aplikasi kita di lapangan. Nah, di sana itu bisa kita terapkan. Nah, jadi makanya disampaikan tadi, yang paling pas itu tamatan STPDN atau IPDN ini mesti diberikan jabatan baru bisa tahu bagaimana kemampuan dia. Iya, untuk menerapkan ilmu tadi ya di lapangan. Jadi semakin tinggi dia semakin banyak ilmu itu terpakai. Terpakai. Jadi justru di sana lah kesempatannya untuk mengenal masyarakat ya ketika itu ya. Ya, inilah buahnya hari ini. Tadi. Gitu. Jadi mungkin di Sijunjung kita boleh bertaruh siapa yang ketika itu ya di paling usia 20-an dulu, 25, 20, 24, 25. Ya. Orang yang sudah mengelilingi Kabupaten Sijunjung. Masih bujangan lagi? Masih bujangan. Waduh. Masih bujangan. Orang yang mengelilingi Kabupaten Sijunjung. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Karena memang kita mengurusi itu. Mengurusi keuangan desa. Keuangan, pemerintahan, administrasi seluruhnya di bagian itu. Nah, jadi pimpinan sangat berharap banyak ketika itu. Ini harus selesai, ini harus selesai. Nah, itulah yang kita selesaikan dan mendapat kepercayaan luar biasa. Jadi kenapa harus keliling ya? Padahal kan ini pejabat, kemudian bisa di balik meja, bisa suruh-suruh anak buah aja. Tapi Dinda melakukan keliling tadi ya, seluruh nagari dikelilingi satu persatu. Itu seperti apa? Jadi buah dari ilmu pelatihan pengasuhan yang diberikan di kampus dulu. Kita setahun itu ada 11 bulan teori. Sebulan kita praktek di lapangan. Nah, ketika kita mengunjungi desa yang dulu kami sempat di Ciherang, sempat di Pemalang, sempat di setiap tahun ada desa, ada PKL. Ternyata merasakan ini bentuk yang mungkin pemerintahan yang belum berhasil. Dan kita pernah juga di DKI Jakarta melihat kelurahan yang mungkin level nomor 1 lah di Indonesia. Membandingkan itu sangat jauh bedanya. Saya mau juga seluruhnya desa itu punya administrasi pemerintahan yang baik. Nah, jadi setiap kunjungan, bahkan 2 kali setahun, kita melakukan kunjungan terus di beberapa desa dan nagari. Jadi, kalaupun dipercayakan ke mungkin kita punya staff, mungkin mereka tidak akan sama pemikiran apa yang kita harapkan dan inginkan. Jadi, kami turun sendiri untuk mengelilingi. Tapi dampaknya luar biasa. Perlunya terjun langsung ya, karena biar kita punya tahu visi tadi ya. Biar melihat seperti apa sih pemerintahan desa yang terbaik itu. Tentu dimulai dari pemerintahan desa sebelum dia menjadi pemerintah kabupaten yang baik. Dan kemudian setelah di bidang kabit tadi jadi camat ya? Oh, belum.
Jadi eselon 4 ini Kasubit. Kasubdit, oke. Kasubit ini di pemerintahan nagari. Ya, Setahun menduduki jabatan karena ini pangkat pilihan. oke. Setahun menduduki jabatan dapat privilege untuk naik pangkat ke 3C. Ketika 3C pangkat dipercaya sebagai sekretaris camat. Sekcam dulu. Sekcam. Oke, ya. Sekcam di Kecamatan Sijunjung. Hmm. Nah, Sekcam dapat pengalaman baru lagi. Jadi kan kawan-kawan kan pasti Camatnya senior. senior. Dua-dua senior APDN dan STPDN. Oke. Udah 2 kali pergantian. Jadi kawan-kawan pasti mengira kalau di kecamatan itu terbuang. Oke. Nah. Ya, jadi saya ke kecamatan, pimpinan tidak percaya ke saya. Itu yang kita balik. Ya. Jadi ketika di sekretaris camat itu kita lakukan beberapa inovasi-inovasi, kita buat beberapa gebrakan, bahkan ketika itu kami sempat membawa kepala desa itu ke luar negeri. Wah, jadi ada beberapa kompetisi yang kita buat, ini bentuk kebersamaan dan lain sebagainya, ada beberapa kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Hadiahnya kita bawa mereka jalan-jalan ke Thailand waktu itu. Oh, luar biasa. Nah, jadi ada beberapa ide yang mungkin bagi orang ini sepele, simple, tapi ini sangat berarti bagi mereka. Menghargai pekerjaan mereka dan merasa dekat dengan seluruh kepala desa atau wali nagari di Sumatera Barat. Akhirnya dari Sekcam itu, masa transisi perubahan camat, saya tidak tahu bahwa ternyata mereka mendatangi Bupati. Ya. Mereka sampaikan, Pak Bupati, saya mau camat kami Beni. Nah, aspirasi dari camat sendiri? Bukan, dari kepala desa. Kepala desa? Dari kepala desa. Oke. Padahal, mohon maaf waktu itu camatnya senior. Saya nggak mungkin melangkahi senior. Okay. Ada angkatan 05 waktu itu. Mereka minta, dan itu saya tidak tahu sama sekali, tanpa settingan sama sekali. Sampai Pak Bupati sampaikan nggak mungkin, dia masih kecil. Ya udah Pak, kalau nggak usah isi camat kami, biar Sekcam aja yang di sana. Padahal itu camat ibu kota. Secara teorinya, yang akan jadi camat ibu kota yang sudah punya pengalaman di beberapa daerah yang lain. Biasanya gitu. Ibu kota. Tapi karena ini permintaan dari kepala desa wali nagari, itu pakai surat resmi mereka minta dan mereka datangi kepala daerah. Saya tidak tahu, sampai saya dipanggil. Kamu apakan kepala desa itu? Kata Pak Bupati waktu itu. Nggak ada Pak, saya nggak ada ini surat mereka minta kamu jadi camat. Nah, itulah buah dari ketika kita lakukan pekerjaan itu dengan seutuhnya. Kita beri sentuhan inovasi. Dan mereka memang kita anggap, kita jadikan rekan kerja yang akhirnya yang senang itu kita. Tanpa harus kita mengeluarkan energi berlebih. Nah, malah mereka sendiri yang menawarkan. Seperti yang dulu kita bawa ke Thailand itu, ya udah Pak Sekcam nggak usah bayar, biar kita aja semua yang urungan. Nah, jadi ada beberapa yang kita buat terobosan, beberapa kegiatan yang itu dirasakan oleh mereka. Sampai jadi camat, pangkat pilihan lagi. Camat di Sijunjung. Kecamatan Sijunjung tadi itu ya? Sijunjung. Okay. Jadi ini permintaan, jadi memang saya dapat privilege yang cukup karena hari ini tidak bisa, karena ada PP 11 2017. Mesti ada minimal masa kerja. 3 tahun kalau tidak salah, di satu posisi baru boleh. Kalau dulu kan itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi setahun saya menduduki Sekcam, sudah 3D, PJ Camat. PJ Camat, setahun menduduki jabatan orang pilkada. Pilkada tentu camat menjadi primadona. Karena kecamatan ini punya peran paling besar. Rekap di sana, PPK di sana, Panwascam dan lain sebagainya. Camat di ibu kota? Camat ibu kota. Camat ibu kota. Dan terpilihlah Pak Bupati periode kedua waktu itu. Di situ disampaikan ada beberapa jabatan yang kosong, diberikan kesempatan. Kalau kamu mampu ikut kompetisi dengan yang lain, silakan pilih jabatan yang kamu mau untuk eselon 2.
Jadi bang, saya sempat jadi kepala dinas termuda se-Indonesia usia 27 tahun. Kepala dinas apa? Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh, Usia 29 mau 30. Jadi kepala dinas termuda dan dapat penghargaan oleh KNPI Indonesia. KNPI Indonesia. Ya, dengan mengikuti tahapan tanpa melewatkan Kenapa mekanisme pilih dan aturan. itu di antara sejumlah dinas, silakan pilih mana yang mau gitu kan? Ya. Daftar ke sana gitu Daftar ya. kan harus satu. Daftar untuk pansel ya. Ya. Nah, kenapa pilih yang itu investasi tadi ya, penanaman modal? Betul. Jadi sebetulnya saya memilih dulu sebelum masuk STPDN itu ekonomi akuntansi karena saya sebetulnya passionnya jauh lebih ke bisnis. Saya lebih menyenangi dunia usaha dibanding pemerintahan. Iya, iya. Nah, ini terjebak di posisi salah tapi benar. Nah, saya masuk ke pemerintahan itu awalnya bukan niat, tapi karena sudah di dalam, ya udah langsung mandi aja gitu. Nah, makanya memilih kenapa DPMPTSP, karena ini posisi yang luar biasa. Menggait, kita tidak berurusan dengan ASN, kita tahulah ASN. ASN dengan budaya kerja, pola komunikasi, sikut menyikut. Wah, pokoknya bagaimana yang terbaik lah di mata pimpinan. Kita hindari, saya malah pilih yang berurusan dengan pihak ketiga. Karena si Junjung itu punya potensi luar biasa. Ada migas, batu bara, batu kapur, mangan. Jadi kaya sekali di Sumbar itu. Nah, itulah hikmah bahwa orang mungkin sebelah mata selama ini melihat si Junjung. Tapi itu kita buktikan nanti. Nah, jadi di perizinan ini ada satu tantangan bagaimana berkomunikasi dengan pihak ketiga, mengundang mereka untuk bisa investasi di si Junjung. Jadi gimana ceritanya itu? Wah, itu banyak sekali. Jadi ada beberapa pengusaha-pengusaha yang punya basic pertambangan, kita menemui. Saya lebih menyenangi dunia itu dibanding pemerintahan sebetulnya. Nah, tapi karena sudah mencemplungi, tentu all out di situ. Nah, jadi memilih itu pansel dan ternyata posisi tertinggi. Akhirnya dapatlah jadi kepala dinas di usia ya 29 apa 30 waktu itu. Oke, luar biasa ya. Nah, terjun ke politik. Ya, terjun politik ini rasanya berat ya, karena ada peraturan yang mengharuskan memilih meninggalkan status ASN. Nah, ini Dinda ya, gimana kok berani-beraninya, padahal waktu itu belum ada yang jamin kan, sebagai bupati menang, nggak ada. Tapi yang jelas ASN yang dicita-citakan dulu di sekolah pamong kebanggaan itu harus dilepas dulu. Ini gimana waktu itu pertimbangannya? Ya, ini berlanjut nih Bang. Dari Kepala Dinas Perizinan 2 tahun asesmen. Asesmen. Sedang enak-enaknya di posisi itu Pak Sekda panggil. Pak Sekda panggil. Waktu itu senior. Dan ini hasil job fit asesmen. Posisi kami waktu itu di posisi pertama. Kamu harus pindah ke Bapeda. Langsung kaget. Berusaha menolak. Berusaha. Pak Sekda baru waktu itu, Pak Sekda baru pindah. Saya butuh partner. Saya butuh rekan, kata Pak Sekda waktu itu. Kamu pindah ke Bapeda. Dengan menolak sebetulnya, janganlah Pak Sekda. Saya baru mau memulai nih. Saya menemukan saya nih di passionnya di situ. Bisnisnya di. Jadi kata Pak Sekda, siapa lagi? Siapa lagi, kata Pak Sekda. Karena ini perintah, karena kita dididik, dilatih siap, mau diamanahkan di mana saja, saya terima. Dengan tanpa ada basic perencanaan satu apapun. Itulah mulai dia masuk ke dunia politik. Kenapa? Ternyata di Bapeda ini kunci. Jadi kepada mungkin rekan-rekan seluruhnya, kalau mau tahu gimana daerah, mau tahu potensi daerah dan kacamata pembangunan itu wajib ke Bapeda. Jadi kacamatanya Bapeda dengan dinas teknis itu jauh berbeda. Karena Bapeda akan menyinkronkan apa yang maunya pimpinan sesuai dengan visi misi di RPJMD dengan kondisi keuangan yang
mesti sesuai untuk capaian RPJMD kita. Nah, di situ mulai, karena di Bapeda itu apa yang diinginkan pimpinan harus kita jadikan kegiatan. Apa yang diinginkan oleh teman-teman di legislatif, Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, di sanalah pembagian dari aspirasi mereka. Jadi selama di Bapeda saya dikuliahi cukup lama sama Pak Sekda, diberikan pemahaman ya namanya kita tidak punya basic, hanya beberapa jam saja masuk keluar lagi lupa. Apalagi yang mau saya kerjakan? Kita itu sedang PIM 2, PIM 2 di Semarang waktu masa transisi itu. Jadi Pak Sekda memberikan semua clue-nya, ininya, dan disitulah kami mulai belajar pelan-pelan ternyata inilah kuncinya kami pindah ke dunia politik. Akhirnya setiap hari membuka potensi daerah, membuka mungkin kelemahan apa yang menjadi kekurangan kita di Sijunjung. Setiap hari berinteraksi dengan teman-teman di legislatif. Apa yang dimau pimpinan itu kita cukup disampaikan bahwa ini harus dibangun, ini harus dibuat. Jadi potensi dan kerugian daerah ini, artinya kelemahan daerah ini sudah kita kantongi. Sudah melihat, tentu tahu ke depan ini kita mau buat apa. Nah, inilah yang menjadi kunci bahwa karena saya lahir di Sijunjung, Bang, saya melihat harusnya saya punya kesempatan pindah ke kementerian. Karena saya tidak bisa tutupi juga bahwa ada privilege khusus kenapa kami bisa sampai jadi kepala daerah hari ini. Dukungan dari keluarga dan keluarga istri. Nah, jadi sekarang mertua kami di Komisi 2 DPR RI. Ini menjadi peluang sebetulnya untuk pindah ke kementerian. Nah, memilih karir dan meninggalkan ASN untuk mengabdi di politik itu memang pertaruhan luar biasa. Pertentangan batinnya itu saya sholat istiqarah itu nggak ngitung lagi. Sampai menentukan pilihan saya harus memilih yang mana. Sementara inilah yang diharapkan kampus, bahwa kamu tuh harus pilih. Kamu tuh harus buktikan bahwa yang kuasai pemerintahan itu kita, para purna. Masa kita dikendalikan sama yang mungkin tidak punya basic? Nah, jadi ini kesempatan sebetulnya kalau memang ada peluang, tapi tidak boleh konyol juga. Nah, ada kesempatan peluang, kami rasa itu tidak akan datang dua kali. Berandai-andai. Jadi misalkan Dinda kalah, kemudian sudah punya rencana nggak? Ya, kalau kalah seperti apa gitu? Ya, jadi karena pilihan hidup sudah di dunia politik, pasti akan mencemplungi dunia politik. Nah, tentu sebelum itu kan tidak boleh konyol juga. Jadi tetap menyiapkan rencana kedua, mungkin dalam sisi usaha. Kebetulan di keluarga istri itu punya usaha retail juga. Jadi ya mungkin kalau nggak ke kebun, usaha, tapi menyiapkan diri untuk tetap di dunia politik. Karena itu sudah pilihan dan plan B-nya ke sana. Plan B ke situ. Siap politik, tidak siap? Pengusaha itu ya. Ke situ. Tapi memang dan garis tangan ya menunjukkan di 2 tahun lalu Dinda dilantik sebagai Bupati Sijunjung. Nah, ini kita cerita nih ya soal Bupati sekarang. Ya, Bupati usia termuda dalam sejarah dunia sekolah Pamong, alumni sekolah Pamong. Di usia 34 tahun. Itu banyak banget itu Dinda. Di bawah Dinda itu para senior, masih ada yang kabak. Sekda juga senior. Itu gimana gaya kepemimpinan Dinda memimpin mereka ini? Jadi kampus kita mengajarkan. Saya masih ingat, saya punya pengalaman sedikit. Ada sekarang Kadis Kominfo kita, David Rinaldo. Itu teman sekolah. Teman sekolah satu SMA. Kebetulan David ini yang angkatan 15 ini duluan masuk STPD di 2003. Saya kuliah di Bung Hatta setahun. Jadi kita selisih satu angkatan. David angkatan 15, saya angkatan 16. Karena kita teman, dari gerbang saya panggil, "Woi, Pit." Senior banyak. Senior banyak. Saya seminggu jadi judul. Seminggu di kampus jadi judul. Jadi zaman itu kita tahu bahwa ini pelanggaran berat karena insubordinasi melawan pimpinan. Karena David ini senior satu tingkat.
Saya punya pengalaman itu. Dan pengalaman ini ternyata ini membentuk karakter kita di kampus. Mau siapapun pimpinan kita, mau junior, mau adik kita sekalipun, ketika dia jadi pimpinan kita harus hormati. Dan itu saya sudah rasakan pengalaman itu di kampus. Saya jadi judul setiap apel di Jatinangor, Beni mana? Semua angkatan 15 sudah datang, wah kamu ini kurang ajar kamu. So akrab gitu, so akrab gitu. Dia kadis Kominfo di Sijunjung hari ini. Nah jadi kami rasa tidak akan berat bagi mungkin senior-senior, teman-teman yang di daerah melihat bahwa ketika mau siapapun pimpinan, itu adalah pimpinan. Langsung menyesuaikan cepat. Harus menyesuaikan dan tentu pola komunikasi yang harus dirubah. Saya ke senior kan tetap panggil izin senior, itu biasa. Itulah penghormatan, tidak bisa. Secara kepangkatan mungkin saya pimpinan daerah hari ini. Tapi ada sisi yang saya juga harus hormati bahwa ini senior. Bagaimanapun tetap senior yang akan melaksanakan kegiatan atau perintah nanti. Nah, pola komunikasi yang dirubah. Saya nggak mungkin panggil nama dong. Mau David pun sekarang, mau David pun teman sekolah, karena dia senior, saya panggil Pak Kadis. Pak Kadis, ini ada kegiatan, oh siap Pak Bupati katanya. Jadi saling menghargai ini membuat kekompakan dan kekuatan sebetulnya Purna di daerah, khusus di Sijunjung. Jadi cepat menyesuaikan dalam struktur organisasi Pemda tadi ya. Nah, dan Pak Sekda itu kan angkatan 05. Betul. Senior saya malah. Nah, jauh. Bahkan beliau di depan umum pun menunjukkan bagaimana hormat dia ke pimpinan di depan umum. Betul-betul hormat, dan ini menjadi kekuatan menyampaikan ke yang lain bahwa walaupun siapapun pimpinan, taruhlah mungkin saya anak kecil dianggap masih muda yang ya mau tidak mau dia tunjukkan, dan akhirnya sekarang semua ikut. Semuanya ikut dan mengikuti pola seperti itu. Nah, tinggal mungkin di kami lah, di saya yang harus berkomunikasinya tidak mungkin asal. Walaupun kepala dinas itu di bawahnya bupati, saya nggak mungkin main perintah aja. Apalagi itu senior kan, tetap secara komunikasi saya tetap hormati senior. Nah, di forum-forum tertentu pun kita buktikan juga bahwa walaupun ini kepala dinas atau kabid senior, seperti ini loh pola komunikasi. Tetap ada etika-etika yang bupati jalankan ya. Tetap. Nah, ini kita ya setelah roda pemerintahan berjalan di Kabupaten Sijunjung ya oleh bupati termuda nih ya, Dina Beni. Nah, abang dengar menteri lebih lama berkunjung ke Sijunjung kemarin ya, dibandingkan acara nasional di Padang ya. 5 jam di Sijunjung itu gimana? Ngapain ya? Berarti ada daya tarik betul ini Sijunjung sekarang ini. Seperti apa Dinda? Jadi memang Sijunjung ini punya kekayaan sumber daya alam luar biasa, Pak. Ada migas, ada batu bara, ada batu kapur, dan betul Pak Mendagri baru beberapa waktu itu mengunjungi Kabupaten Sijunjung. Dan beliau berkunjung cukup lama di Sijunjung, menyampaikan bahwa dengan APBD yang kondisi Sijunjung hari ini itu tidak akan mungkin membangun Sijunjung katanya. Butuh pihak ketiga yang mensupport dan membantu Sijunjung dalam sisi pembangunan. Nah, beliau sampaikan beberapa banyak clue, trik, dan beberapa masukan. Tentu pola komunikasi ini tidak lepas juga dengan silaturahmi dan komunikasi yang kita bangun. Apalagi Pak Mendagri ya beberapa beberapa momen juga dengan orang tua, dengan mertua, itu punya komunikasi yang baik. Tentu inilah momen kita memanfaatkan jejaring tadi, apalagi Purna itu tidak ada yang tidak ada di tiap tempat, tiap kementerian, hanya beberapa yang tidak lagi. Nah, kami yakin ini jalin silaturahmi yang dulu kita bangun di kampus, sesama alumni selama Purna yang membantu mengkomunikasikan, dan itulah yang membuat Pak Menteri dan ya Pak Sandi, Kepala BKKBN dalam beberapa waktu yang kemarin itu sempat mengunjungi Kabupaten Sijunjung. Nah, jadi silaturahmi yang kita bangun di kampus, ikatan emosional kekeluargaan kita, itu yang banyak membantu. Baik, jadi di bawah kepemimpinan Pak Bupati sekarang, ini ada potensi juga untuk dikembangkan ya. Banyak sekali. Ya. Luar biasa. Dan itu perlu komunikasi, ya, networking internal, eksternal tadi ya.
Tanpa itu si Junjung tidak akan bisa apa-apa. Karena APBD si Junjung hanya 1,1 triliun, kecil. Kecil sekali. Nah, sumber daya alam ini kalau ini dikembangkan masif, tentu yang akan dapat manfaat itu 1-2 orang. Ya. Nah, hanya dapat manfaat sedikit untuk masyarakat. Tapi kami yakin, insya Allah ini ketika dikembangkan, ketika pendapatan daerah tinggi, kita bisa berbuat lebih. Kita bisa berbuat maksimal lah untuk masyarakat kita. Betul, apalagi Sumatera Barat dikenal memiliki sumber daya alam yang minim ya. Dan ini alhamdulillah betul nih, si Junjung sudah ada potensi untuk migas ini. Iya, si Junjung itu kami bisa cerita dan ini kita undang lah mungkin beberapa investor yang punya relasi dan komunikasi dengan beberapa pihak ketiga yang kuat. Si Junjung itu punya migas, minyak dan gas bumi. Nah itu sudah sekarang dengan PGN itu terserap hanya beberapa saja. Dengan potensi besar ini masih sangat mungkin bagi pihak ketiga yang lain yang mau kerjasama dengan gas yang di si Junjung. Kita punya batu bara. Saulunto habis batu bara, Bang. Tapi di si Junjung belum. Betul. Bukit-bukit di si Junjung yang bagian perbatasan kita dengan kota Saulunto itu batu bara semua. Tinggal menunggu investor. Ini kan karena dulu kenapa tidak bisa? Karena semuanya di dalam kawasan. Jadi investasi tidak bisa. Jadi itulah peran pemerintah pertama, kita optimalkan penurunan status kawasan. Sampai hari ini yang potensi itu batu bara, batu kapur, migas itu kita sudah putihkan. Artinya investasi sudah masuk. Nah, mungkin ini rezeki masyarakat si Junjung hari ini ya yang diamanahkan ke kami gini. Ini yang harus kita optimalkan sumber daya alam ini. Nah, dan harus dapat manfaat masyarakatnya, bukan hanya ya kalau batu bara hanya segelintir orang, tapi kita akan buat regulasi yang akan menguntungkan masyarakat kita. Ya, regulasi menguntungkan masyarakat ya, dan juga generasi berikutnya karena betul. Tidak menutup kemungkinan ya, ini dalam teori green leadership sebenarnya. Betul. Kita terlampau mengeksplor alam kita, tiba-tiba generasi berikutnya kesusahan ya. Ini gimana? Kalau Dinda melihat ini seperti apa? Jangan-jangan investasi dibuka, dikeruk hasil bumi si Junjung, generasi berikut kita terancam. Ya. Nah, gimana strateginya? Strateginya kita bikin tema pembangunan itu sekarang judulnya Geopark Siloke. Oke, keren. Taman Bumi. Ya, saya dengar itu. Nah, jadi Geopark Siloke ini sudah statusnya Geopark Nasional. Ya. Yang kita akan berjuang tahun depan untuk UNESCO Global Geopark. Nah, apa tujuannya? Ini konservasi alam. Karena geopark itu ada 3 komponen, ada geodiversity, nah itu geologi dengan landscape alam yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan untuk Kabupaten si Junjung, keindahan alam yang fantastis. Nah, Abang harus ke Siloke dan kita undang seluruh penonton untuk bisa datang, penonton sila sapa melihat bagaimana keindahan si Junjung. Ada yang kedua komponennya biodiversity. Biodiversity ini adalah biologi yang flora dan fauna. Nah, kalau flora fauna tidak usah diragukan karena kawasan hutan itu udah seperti taman safari. Mau cari harimau pun, beruang, kelelawar itu ada semua karena hutan, memang betul-betul hutan. Nah, jadi biodiversity-nya 2 komponen ini tidak cukup. Kalau UNESCO menginginkan yang terkuat itu adalah di sisi budaya. Kultur diversity. Jadi budaya ini yang menjadi kekuatan dan anugerah lagi bagi Kabupaten si Junjung. Kita punya lorong waktu Minangkabau. Ada satu perkampungan yang dari abad 18 sampai hari ini itu masih terjaga. Nah, jadi kalau mau merasakan hidup seperti orang Minang, mau merasakan Minangkabau zaman dulu itu, kita ada perkampungan yang sekarang masih terjaga dan itu dihuni. Luar biasa. Itu di si Junjung. Lorong waktu Minangkabau. Lorong waktu Minangkabau. Keren banget. Jadi ini salah satu bentuk konservasi tadi, supaya sumber daya alam ini tidak merugikan generasi penerus kita. Kita klaster wilayah, mana yang bagian area investasi dan mungkin area industri kita, dan mana daerah yang tidak boleh diganggu sama sekali. Dan daerah yang tidak diganggu ini potensi sumber daya alamnya luar biasa di situ. Tapi kita jadikan ini adalah kawasan konservasi pariwisata yang sebetulnya hasilnya jauh lebih banyak dan sustainable dibanding dengan sumber daya alam seperti batu bara yang sekali ambil habis. Kalau ini akan berkelanjutan sampai kapanpun sepanjang alam itu dijaga. Keren banget ya. Saya hanya bisa membayangkan ya,
Cuman mungkin bisa dibuat sesi on the spot lah nanti. Boleh. Ya, Di sana ya. kita buat di Siloke nanti. Dan baru-baru tadi malam, insya Allah Desember kita undang yang hobi lari, yang hobi lari Maraton, 5K, 10K, 10K gitu ya. ada yang 25, ada yang 42 dan 55, ada yang ultra juga. Oke. Untuk Minang Geopark Run di Desember. Di bulan Desember. Bulan Desember tanggal 5. Jadi ini event yang dibuat khusus untuk tempat geopark. Ada beberapa yang sudah dilaksanakan geopark di lokasi yang ada di Indonesia sementara. Ya. Nah, itu di Desember kita undang bagi penonton Sila Sapa yang ingin ikut berlari. Kalau larinya di geopark itu banyaknya itu makan, jalan, makan, selfie. Oh gitu. Pas musim durian nggak itu? Musim durian sekarang. Jadi kalau Desember mudah-mudahan masih ada sisanya, nanti kita undang. Okay. Nah, durian di sana tidak ditanam orang, tapi memang tumbuh di hutan. Natural. Dan rasanya memang fantastis. Orang mungkin kenal dengan blackthorn, kenal dengan musang king. Tapi rasa durian lokal itu memang variasinya jauh lebih luar biasa. Dan saya pernah coba. Nah, jadi abang harus balik lagi ke Si Junjung. Dan inilah sebetulnya kekuatan pariwisata yang kita bangun sebagai penyeimbang kayanya potensi sumber daya alam kita. Jadi tidak seluruh daerah itu kita buka akses untuk bisa diinvestasikan di sisi sumber daya alam. Tapi kita jaga alam itu dengan tema pembangunan di RPJMD kita itu adalah Geopark Siloke, Taman Bumi. Jadi walaupun pertanian pun pertanian yang mendukung Geopark Siloke. Mau irigasi semua kegiatan itu adalah kegiatan yang mendukung Geopark. Dan itu tema pembangunan. Oke, keren. Gitu. Ya, jadi inovasi terobosan cerdas ya saya pikir ya. Itu terutama untuk tanggal 5 Desember tadi. Olahraga juga dapat, ya, wisata dapat, makan-makannya juga dapat ya. Budayanya keluar. Nah, bisa merasakan dan kita bisa coba bayangkan bahwa ada 600 kabupaten kota bersaing mereka untuk mengejar jalan untuk DAK, bersaing untuk masyarakat miskin dan beberapa bantuan program pemerintah pusat. Kalau kita tidak punya spesial, tidak punya sesuatu yang beda, kita akan bersaing dengan daerah-daerah yang kuat, yang mungkin delegasinya ada di kementerian. Tapi kalau tema pembangunan kita jelas, mantap dan itu berbeda, tentu kita punya privilege sendiri untuk bisa memperoleh DAK itu. Nah, itu salah satu bentuk mungkin kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa Si Junjung ini agak berbeda. Nah, kalau kita hanya meminta jalan, tentu seluruh kabupaten kota minta jalan. Betul. Berat persaingan karena mereka punya delegasi masing-masing. Sementara Si Junjung kita punya paling dulu almarhum Buya Syafiq Ma'arif, itu pun beliau sudah almarhum. Iya, tokoh-tokoh di situ. Tokohnya di situ, orang Si Junjung. Nah, ini yang menjadikan kami harus cari tema pembangunan. Nah, itulah Geopark salah satunya. Dengan di Geopark kita dapat jalan, dengan Geopark kita dapat UMKM, dapat bantuan ini, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu salah satu bentuk tema yang mungkin inovasi kita carikan. Bagaimana yakinnya pemerintah pusat itu bahwa oh betul Si Junjung kita bantu. Itu. Oke. Ada tema spesifik di sini ya, di Si Junjung. Oke, Dinda, terakhir ini ya, sebagai alumni Sekolah Pamong mungkin ada pesan untuk Praja, kemudian juga untuk masyarakat Si Junjung yang nonton di Sila Sapa. Silakan. Oke. Untuk para penonton Sila Sapa yang mungkin dari Si Junjung, Si Junjung itu tidak akan maju kalau masih kita berpikir sektoral. Jadi kolaborasi dan kebersamaan itu menjadi kekuatan kita untuk bisa sama-sama. Orang lihat biasanya ketika musim politik ribut, silahkan. Tapi ketika selesai, ayo kita gabung dan kolaborasi lagi. Karena tidak akan jadi satu daerah, tidak akan sanggup daerah itu kalau hanya itu berjalan atau hanya pemerintahan saja yang berjalan. Tanpa ada support dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Nah, untuk Praja, jangan sia-siakan kesempatan berharga yang jujur kami sendiri itu rasakan. Begitu mungkin orang melihat dulu kasus Cliff Muntu sempat viral di SCTV, muncul slogan-slogan aneh, sekolah pembunuhan dalam negeri dan sebagainya. Itu menjadi sebetulnya pemacu dan penyemangat kami. Hari ini kami bisa ambil keputusan untuk bisa maju sebagai bupati atau pindah ke jalur politik.
ini adalah momen buah dari hasil pendidikan dan pelatihan selama di kampus dulu. Kita dididik disiplin, kita diisi pendidikan, otak, pelatihan, bahkan attitude, gaya kita. Nah, ini akan berguna nanti di pekerjaan kita. Jangan takut ketika dipindahkan ke kecamatan atau hanya sebagai staf pengantar surat, tapi tunjukkanlah yang terbaik. Pimpinan akan melihat, ya kalau berlian itu mau ditaruh dimanapun, mau di lumpur sekalipun, dia akan mengkilat. Nah, jadi jangan takut mau diamanahkan di posisi manapun, tapi tunjukkanlah kemampuan terbaik kita, karena memang sekolah pemerintahan yang hari ini mungkin para praja ini jalani, ini menjadi bekal yang sekolah lain tidak ada. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Mimpi seluruh anak muda itu ya masuk ke sekolah pemerintahan, menjadi PNS. Coba bayangkan P3K yang menjadi kisruh hari ini. Nah, bagaimana semuanya ingin menjadi PNS. Nah, kita yang sudah jadi, jangan sia-siakan. Jadi tunjukkan kemampuan terbaik kita. Insya Allah hasilnya akan kita nikmati nanti. Luar biasa, Dinda ya. Baiklah, teman-teman Bhinneka Naraika Bhakti, itulah Bapak Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, ya, Dinda Beni Dwiva Yuswir. Terima kasih sudah menonton. Sama-sama. Sampai jumpa. Thank you, Dinda. Sama-sama, Pak.